Ya, saya akan menyampaikan tentang kondisi dan tren pemulihan tanaman di dunia, termasuk juga di Indonesia. Tadi sudah diperkenalkan oleh Dekan Fakultas Pertanian dan juga Ibu Endang sebagai moderator. Saya adalah guru besar tetap Fakultas Pertanian IPB dan juga saat ini sebagai Ketua Umum PERIPI. Ada beberapa karya varietas yang sudah kami hasilkan bersama tim di IPB, utamanya adalah cabai, ya, cabai besar, cabai rawit, keriting, dan hias, juga beberapa sayuran buah yang lain, yaitu tomat misalnya, kemudian kecipir, kacang panjang, okra, kemudian kacang tunggak, ya, terong, dan lain sebagainya. Ya, bisa dicek di berbagai media. Salah satunya adalah misalnya di media sosial, itu di Instagram, Facebook, juga bisa dicek di YouTube tentang video berbagai varietas yang kami hasilkan, juga ada di Twitter. Ya, baik. Jadi di IPB, di Agronomi dan Hortikultura, pemuliaan yang saya lakukan itu adalah untuk komoditas sayuran buah, khususnya adalah cabai dan solanacea. Kemudian komoditas sekundernya adalah kacang-kacangan, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat milestone pemulihan tanaman ini menjadi sangat penting bagi perjalanan pemulihan tanaman di dunia, ya. Jadi kalau kita pelajari, ini sesungguhnya pemulihan secara seni ini sudah dilakukan, sudah terjadi ini 10.000 tahun sebelum Masehi, di mana ketika manusia mulai bercocok tanam, maka saat itu manusia melakukan seleksi di alam, mencari spesies-spesies yang terbaik, lalu didomestikasi menjadi tanaman budidaya. Nah, ketika melakukan seleksi dan kemudian membudidayakan, itu berarti sudah melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Pemulihan secara seni. Seni untuk memilih, seni untuk mencari yang terbaik. Itu sudah dilakukan 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi tonggak pemulihan tanaman itu sudah sejak manusia mulai mengenal bercocok tanam. Kemudian tonggak yang berikutnya itu menjelang abad ke-19, ya, yaitu tahun 1865, itu ketika ditemukannya kembali hukum Mendel. Sebetulnya ditemukan kembali hukum Mendel itu tahun 1900-an, di mana mulai dikenal teori pewarisan dari tetua kepada keturunannya yang dikenal dengan teori pewarisan Mendel 1 dan 2, dan itu merupakan tonggak bagi kegiatan pemulihan tanaman secara ilmu, ya, secara ilmu. Dan kemudian setelah ditemukannya hukum Mendel 1 dan 2, yang kemudian kita kenal dengan hukum untuk genetika kualitatif, mulailah berkembang, ya, ilmu genetika populasi, genetika kuantitatif, dan mulai dikenal pemulihan tanaman yang kemudian berbasis, mohon di mute bagi peserta yang ini, pemulihan berbasis ilmu, dan ini adalah teknik, ya, pemulihan tanaman yang juga berkembang. Tadi saya ceritakan mulai dari crossbreeding, ini ada varietas yang dihasilkan, mutagenesis, kemudian persilangan tanaman, kita kenal semangka tanpa biji, kemudian fusi protoplas, ini menggabungkan beda spesies, beda karakter, beda genus yang tersebar di berbagai tanaman baru ke dalam transformasi genetik yang sudah ceritakan, dan genome editing ini sudah mulai dikenalkan. Sehingga
kalau kita lihat ritmenya mulai dari tahun 1900-an ketika ditemukannya ilmu genetika Mendel, kemudian ilmu genetika kuantitatif dan genetika populasi, kemudian hibrida, dirilis varietas hibrida, muncullah varietas baru yang produktivitasnya meningkat. Bahkan ini bisa 7 kali lipatnya kalau kita lihat untuk tentang tomat begitu ya, jagung gitu dan lain sebagainya. Ini untuk jagung bahkan ini bisa berapa? 8 kali lipat. Ini tahun 2012, sekarang masih terjadi peningkatan dengan ditemukannya varietas hibrida tahun 1940-an dan secara perlahan petani-petani di Amerika dan di belahan dunia lain menggunakan varietas hibrida untuk kegiatan produksi tanamannya. Dan padi juga demikian, terjadi peningkatan secara signifikan. Nah, kemudian selain daripada teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, juga metode pemulihan tanaman mengarah kepada terobosan-terobosan baru. Dimulai dengan terobosan Norman Borlaug, di mana menemukan metode pemulihan yang sangat efektif untuk melakukan persilangan varietas dalam jumlah banyak dan menyempurnakan metode-metode shuttle breeding sehingga bisa dirakit varietas gandum dengan batang pendek, bulir gandum lebih banyak, tahan terhadap terpaan angin dan responsif terhadap aplikasi pemupukan. Maka saat itu ditandai dengan istilah muncul revolusi hijau dan dunia terbebas dari kelaparan karena adanya varietas-varietas baru yang dihasilkan oleh pemulia saat itu. Nah, kita bisa telusuri dari tanaman pangan karena kemudian setelah revolusi hijau ini sukses di beberapa negara, masuk juga ke Asia Tenggara dan Indonesia. Dan kalau kita lihat jejak sejarahnya, varietas padi revolusi hijau itu PB5, itu 1968, di mana ada idiotip baru yang dikembangkan, ya, umur ini memang masih agak lebih dalam tapi sudah lebih genja dibandingkan dengan yang lokal. Kemudian ukuran pendek, posisi daun tegak, jumlah anakan sedang, panjang malai dan sebagainya. Produktivitas 4-5 ton per hektar. Memang responsif terhadap pemupukan. Jadi salah satu ciri dari revolusi hijau karena dia nanti akan ada diikuti oleh teknologi-teknologi lain yaitu panca usaha tani, maka satu sama lain teknologi itu saling berkaitan. Ya, maka varietas-varietas revolusi hijau ini dicirikan dengan responsif terhadap pemupukan. Nah, kemudian mulai dikritik juga revolusi hijau karena berbagai permasalahan lingkungan, serakah pupuk, kemudian dan lain sebagainya. Maka muncullah revolusi hijau lestari, di mana konsepnya menekankan pada peningkatan produktivitas tanaman tanpa merusak ekologi dan sosial masyarakat. Pemuliaan diarahkan kepada daya adaptasinya, kepada lingkungan target, lingkungan marginal. Kalau varietas revolusi hijau itu varietas dihasilkan kemudian teknologi mengikuti keinginan dari varietas, maka ciri dari revolusi hijau lestari itu varietas yang dihasilkan ini mengikuti ritme lingkungan, adaptif terhadap lingkungan. Jadi untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, maka dikembangkan manajemen sumber daya alam yang secara progresif ini dapat mendorong peningkatan kualitas lahan, biodiversitas dan produktivitas. Ini karena kritikan-kritikan yang menyangkut revolusi hijau ini diarahkan bahwa biodiversitas semakin menurun, kualitas lahan semakin menurun dan produktivitas menjadi stagnan, sehingga muncullah konsep revolusi hijau lestari. Dan belakangan revolusi hijau lestari ini diperbaiki menjadi konsep revolusi hijau. Nah, jadi prospek dan tantangan pengembangan pemulihan tanaman ke depan ini menjadi sangat menarik untuk kita kaji karena tantangan kita ternyata peningkatan produktivitasnya harus 2 kali lipat dibandingkan dengan sekarang. Padahal sekarang berbagai komoditas ini sudah mulai melandai produktivitasnya. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, sekarang
yang lalu dan akan datang, ini pemulihan tanaman tetap menjadi salah satu ujung tombak dalam peningkatan produktivitas dan belakangan juga harus juga diiringi dengan kualitas produk pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian mari kita pelajari, mari kita lihat bagaimana tren pemulihan tanaman di Indonesia dan di dunia kaitannya dengan karakter-karakter yang dikembangkan, yang berhubungan dengan petani yang menggunakan maupun juga konsumen akhir. Dan konsumen akhir ini menjadi concern setiap pemulia, selain tentunya concern pemulia itu juga adalah kepada petani yang menggunakan varietas itu. Nah, kalau kita lihat pemuliaan di generasi-generasi awal, itu saya sebut dengan pemuliaan generasi pertama, maka perakitan varietas ini dan pengembangan varietas itu diarahkan kepada peningkatan produktivitas, pengembangan varietas berdaya hasil tinggi. Ideotype dicari sedemikian rupa agar bagaimana terjadi peningkatan produktivitas dengan memperbaiki perform, memperbaiki morfologi tanaman. Dieksplor lebih lanjut morfologi tanaman sehingga gen-gen yang berada di tanaman ini bisa terekspresi dengan baik dan masing-masing bekerja sama antar gen itu sehingga menghasilkan fenotip yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian, produktivitas tanaman. Ini contoh yang paling baik sesungguhnya adalah pada padi karena pemulihan padi sangat intens dilakukan. Ini mulai dikembangkan. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia, varietas pangan padi itu yang pertama kali dilepas adalah padi Bengawan. Ini tercantum juga, ini karena dilepas tahun 1943, tercantum juga di dalam dokumen pidato Bung Karno saat pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI atau Cikal Bakal Institut Pertanian Bogor, bahwa padi Bengawan itu menjadi standar oleh Bung Karno untuk menghasilkan varietas. Jikalau kita bisa menghasilkan padi bengawan yang lain yang bisa beradaptasi pada lingkungan di luar Jawa. Ini tahun 57 ini Bung Karno menyampaikan begitu. Yang beradaptasi pada lingkungan di luar Jawa. Kemudian dilengkapi juga dengan teknologi produksi yang lain, pemupukan, kemudian bahan-bahan organik itu melalui ternak dan lain sebagainya, maka revolusi Bung Karno menyatakan di bidang pertanian akan tercipta. Jadi pertanian atau pemulihan untuk lahan marginal itu sudah digaungkan oleh Bung Karno tahun 1957. Ini padi Bengawan disebut. Itu memang produktivitasnya 3 sampai 4 ton. Kemudian muncullah padi revolusi hijau tadi yang saya sebutkan. Padi pasca revolusi hijau memperbaiki struktur tanaman. Ideotype tanaman padi sehingga terjadi peningkatan produktivitas menjadi 5 sampai 6 ton per hektar. Itu padi R64 yang masih dipakai hingga saat ini. Yang turunnya R64 itu padi Ciherang juga, di mana postur tanaman lebih pendek, umur genja sehingga bisa menerapkan IP 300, kemudian jumlah anakannya sedang dan panjang malai sedang, responsif terhadap pemupukan, tahan rebah, tahan penyakit dan rasa enak. Kemudian tidak berhenti sampai di situ karena ada pelandaian yang saya sampaikan tadi. Muncul pemikiran-pemikiran baru berdasarkan penelitian-penelitian para pemulia dan ahli fisiologi tanaman bahwa tidak memungkinkan untuk peningkatan produktivitas tanaman kalau tanaman itu sangat pendek. Kalau tanaman itu anaknya banyak, sibuk ngurusin anaknya. Sehingga muncullah ideotip baru yang disebut dengan padi tipe baru. Batang pendek, kuat, anakan sedikit tapi malai lebat. Sehingga terisi semua, daun tegak sehingga bisa menangkap cahaya matahari, fotosintesis bisa berlangsung dengan baik, warna hijau diperbaiki, klorofil ditingkatkan sehingga fotosintesis bisa lebih tinggi, sistem prakaryan banyak dan dalam sehingga kuat karena tanaman agak dinaikkan sedikit ukurannya. Nah, ini adalah ideotype tanaman yang kemudian terjadi peningkatan produktivitas tanaman, ya. Yaitu
menjadi 6 sampai 9 ton gabah kering giling. Ini padi Fatmawati dan sekarang terus diperbaiki. IPB mengeluarkan IR64 sebagai padi tipe baru. Itu adalah pemuliaan generasi pertama. Pemulihan pada generasi kedua ini mulai mengarah kepada ketahanan terhadap cekaman lingkungan biotik maupun abiotik ya pada lingkungan tumbuh tanaman itu, karena ini adalah permasalahan bagi petani bahwa di tropis khususnya cekaman biotik dan abiotik itu sangat tinggi, sangat dahsyat. Indonesia mempunyai 48 ekosistem dan masing-masing ekosistem itu mempunyai cekaman sendiri-sendiri. Ada lahan gambut, ada lahan kering, ada lahan salin, ada lahan basah, lebak, ada lahan hujan yang sangat tinggi, dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan varietas-varietas baru. Dan lingkungan tropis ini menyebabkan atau faktor-faktor biotik ini tidak pernah berhenti hidup. Maka penyakit hama dan penyakit tanaman ini semakin meningkat jumlahnya. Perlu dirakit itu. Nah, ini beberapa contoh saja. Penyakit keriting kuning yang tadinya tidak ada pada cabai, pada kacang panjang, muncul belakangan ini semakin meluas. Ini 2 tahun belakangan ini meresahkan. Didahului dengan penyakit begomovirus ini pada cabai yang sulit dikendalikan. Ini virus ini sulit dikendalikan, miriplah dengan virus corona. Karena ini ada contoh ini setidaknya ada 4, 5, 6 di setiap daerah punya ciri begomovirusnya sendiri-sendiri, dan setiap ciri itu menunjukkan rasnya sendiri-sendiri, spesiesnya bahkan sendiri-sendiri, karena begomovirus itu bukan spesies tapi penggolongan di atas spesies. Spesiesnya ada ratusan, rasnya ada ribuan, sehingga untuk merakit varietas yang tahan terhadap begomovirus secara keseluruhan itu tidak mudah pada cabai itu. Tahan terhadap ras tertentu, tidak terhadap ras yang lain. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang dijumpai berhubungan dengan penyakit yang ada saat ini. Juga Phytophthora pada cabai di Indonesia. Dulu tahun 90-an, tahun 96, 97, Phytophthora itu masih sulit dijumpai. Ini saya menemani istri mencari isolat Phytophthora, nggak dapat. Yang dapatnya Fusarium dan Anthracnosa. Kalau di luar negeri Phytophthora itu sudah sedemikian ganas, tapi di Indonesia masih kalah oleh Fusarium dan penyakit yang lain. Tetapi belakangan, ini mahasiswa bimbingan saya S3, setiap kali menjumpai tanaman yang sakit, yang mirip-mirip seperti ini, ya, layu dan sebagainya, ternyata itu adalah Phytophthora. Dan dari seluruh Indonesia itu Phytophthoranya sudah berkembang sedemikian pesatnya pada cabai. Nah, sehingga pemulia itu mulai merakit varietas yang memang tahan terhadap berbagai cekaman biotik dan abiotik stres. Dan kita bersyukur bahwa lingkungan tadi selain daripada hal-hal yang kurang menguntungkan, tapi kalau kita ambil aspek positifnya, kita mempunyai lingkungan seleksi yang sangat baik. Tidak ada negara-negara yang sebaik kita dalam lingkungan seleksinya. Belanda misalnya, mereka lingkungan seleksinya ada di greenhouse, hampir semua daerah sama ciri karakteristik wilayahnya. Kita mempunyai lahan yang sedemikian bervariasinya, beragamnya, sehingga kalau kita rakit varietas yang tahan terhadap cekaman di lingkungan tropis, maka di negara-negara lain biasanya adaptasinya lebih baik, sehingga kita beberapa tanaman hortikultura itu menjadi eksportir varietas, eksportir benih ke beberapa negara. Nah, jadi kalau kita telusuri varietas-varietas padi ini yang tahan terhadap wereng coklat, hawar daun bakteri, tungro, blas dan lain sebagainya, ini adalah ciri daripada pemuliaan generasi kedua, ya, second generation, ya, generasi kedua. Kemudian pemulihan generasi ketiga atau 3G. Nah, 3G ini pemulihan generasi kedua ini hubungannya dalam peningkatan kualitas hasil dan gizi yang kemudian kita sebut dengan biofortifikasi. Bagaimana caranya agar tanaman-tanaman yang dihasilkan selain produktivitasnya tinggi, menguntungkan petani, selain daripada tahan penyakit, menguntungkan petani, juga aspek konsumen, menguntungkan konsumen. Bagaimana agar konsumen menggunakan varietas itu juga mendapatkan nilai gizi yang baik, khususnya pada sayuran, tanaman pangan. Saya kira sayuran-sayuran berwarna, ya, antosianin, kandungan vitamin E tinggi, kandungan beta karotin tinggi,
dan juga tanaman-tanaman yang dimanfaatkan bioaktifnya. Misalnya ini penelitian kami tentang okra hijau dan okra ungu. Ternyata okra ungu itu kapasitas antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan okra hijau. Okra ungu itu kandungan quercetinnya lebih tinggi dibandingkan dengan okra hijau. Jadi varietas-varietas yang berwarna ternyata mengandung nilai gizi yang lebih baik, dan quercetin ini adalah untuk anti diabetes, sehingga ketika kami intervensikan ke tikus yang terserang diabetes, ini ekstrak okra hijau dan ungu ini mampu menurunkan kadar gula darahnya menjadi normal, yang tadinya 375 menjadi sekitar 100, ya, mendekati normal. Dan ini mengindikasikan bahwa biofortifikasi itu menjadi penting. Belakangan juga kami mencoba untuk melihat, mempelajari, mengembangkan varietas cabai untuk anti alfa glikosidase tinggi. Ya, jadi kalau ada varietas yang anti alfa glikosidase dikonsumsi buahnya ini, maka gula darah akan stabil, gula darah akan turun. Tentu kalau kita merakis untuk varietas cabai, jangan varietas cabai yang pedas. Tidak bisa, karena kalau varietas cabainya pedas, tidak banyak dimakan. Kita harus banyak makan cabainya. Nah, kalau makan cabai, maka diarahkan cabai yang tidak pedas. Nah, ini sedang kami kembangkan. Cabai-cabai yang tidak pedas, yang mengandung alfa glikosidase tinggi. Ini adalah penelitian-penelitian di luar, bahwa ada varietas-varietas yang merupakan mengarah ke sana. Ini tidak ada varietasnya, ya. Kacang panjang ungu yang kami hasilkan ini mengandung antosianin tinggi, sehingga antioksidannya juga tinggi. Kita rilis, kita daftarkan varietasnya Fagiola dan Yokasta. Ini kacang panjang ungu. Jadi ketika kita mengkonsumsi kacang panjang ungu, maka ada kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Tanaman-tanaman lainnya di dunia juga ke arah sana. Jadi misalnya sweet potato mengandung provitamin A. Kemudian singkong mengandung vitamin A, kacang-kacangan mengandung besi, karena besi ini diarahkan untuk penanggulangan stunting pada anak-anak, ya. Kemudian jagung mengandung vitamin A, beras, padi mengandung seng, dan gandum mengandung seng, mengandung vitamin dan mineral untuk peningkatan gizi dari tanaman-tanaman pangan, dan juga tadi tanaman hortikultura. Bapak Ibu sekalian, biofortifikasi yang fenomenal itu adalah golden rice, ya, varietas pada padi yang mengandung provitamin A, sehingga vitamin A-nya tinggi pada beras, dan ini menanggulangi kekurangan vitamin A pada anak-anak di India. Memang tipe varietasnya adalah yang adaptif, yang memang sesuai di India. Namun ketika gen itu sudah disisipkan, bisa juga dikembangkan untuk varietas-varietas yang dikonsumsi di belahan dunia yang lain. Saya kira itu bagian dari apa yang saya sampaikan tadi. Ini saya resumekan bahwa pemulihan tanaman ini menjadi ujung tombak dalam menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Kemudian pemulihan tanaman ini mengkombinasikan berbagai metode dan teknologi untuk merakit varietas unggul baru. Mengkombinasikan berbagai metode yang ada, metode kuantitatif, metode lapangan, metode konvensional, metode terbaru, bagaimana menyeleksi menggunakan marker, menggunakan bioteknologi dan lain sebagainya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan, bioteknologi saja, pemulihan konvensional, itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan dalam rangka merakit dan menghasilkan varietas unggul baru. Bioteknologi yang berada di laboratorium kemudian juga harus ke lapangan, diseleksi di lapangan. Bagaimana diadaptasinya di lapangan. Yang di lapangan juga dibantu dengan di laboratorium. Kombinasi-kombinasi yang baik ini terus kita harus kembangkan di masa mendatang, sehingga makin banyak varietas-varietas yang dihasilkan, makin kita bisa memenuhi tantangan peningkatan produktivitas yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, pemulihan tanaman generasi ketiga ini adalah peningkatan kandungan gizi, biofortifikasi. Selain daripada peningkatan produktivitas dan ketahanan OPT. Tentu ini berkesinambungan, bukan berarti kandungan gizinya meningkat, lalai untuk peningkatan produktivitas, lalai untuk ketahanan OPT. Karena kalau itu yang terjadi, maka tidak ada nanti petani yang akan menanam varietas itu.
Varietas yang produktivitas tinggi, tetap tahan terhadap OPT, tapi ada tambahan kualitas yang baru, yaitu biofortifikasi. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian semuanya. Silakan kunjungi Instagram saya, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Jika ingin bernyanyi di Semule juga ada. Itu silakan berbagai aktivitas tentang pemuliaan yang saya lakukan walaupun di tengah pandemi Covid ini saya posting di media sosial tersebut. Nanti kalau follow saya akan follow back. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.